Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Jenius luar biasa bab 1271-1275. Bab 1271 tes percontohan, apa katamu? Anda ingin sistem nama asli web Cina menjadi uji coba? Feng Yu terkejut. Para petinggi bermaksud untuk menerapkan sistem nama asli di internet, tetapi Feng Yu tidak berharap si Dazu mengangkat ini dalam rapat. Karena atasan ingin menguji sistem ini, mereka akan mendukung dan mensubsidi. Ini akan menguntungkan bagi web China untuk berkembang. Akankah atasan setuju? Mereka tidak perlu mengeluarkan 1 sen pun, dan semua pekerjaan akan dilakukan oleh kami. Mereka hanya membantu kami dengan persetujuan dan dokumen yang relevan, dan mereka akan tahu apakah sistem nama asli dapat berfungsi di China. Mengapa mereka tidak menyetujui uji coba ini? Mungkin Anda tidak menyadari bahwa Korea dan Jepang telah mulai memperkenalkan sistem nama asli ini di internet sekarang. Feng Yu tidak heran karena Korea adalah negara maju pertama yang menerapkan sistem nama asli. Pada tahun 2005, Jepang adalah negara maju berikutnya yang menerapkan sistem ini. Korea memiliki infrastruktur jaringan internet terbaik secara global dan menjadi negara pertama yang berhasil dengan sistem ini. Dalam hal pengembangan internet, mereka adalah yang paling maju di dunia. Tentu saja, ini karena ukuran dan populasi Korea. Mereka bisa berhasil dengan sistem ini karena mereka memanfaatkan beberapa perusahaan besar untuk mengimplementasikannya di seluruh negeri. Korea hanya memiliki beberapa perusahaan besar seperti Samsung, Daewoo, LG, Hyundai, Dell. Lebih mudah menerapkan sistem ini dengan dukungan mereka. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, China mulai menerapkan sistem ini setelah melihat Korea berhasil. China memulai dengan Tencent dengan menerapkan obrolan grup Kiki dan administrator forum untuk mendaftar dengan nomor kartu identifikasi mereka. Tentu saja, banyak yang menentang sistem ini, dan itu tidak mulus. Beberapa orang menggunakan ide palsu. KTP dan mata uang bisa saja palsu, apalagi rekening online. Banyak orang mencoba peruntungan, berpikir bahwa tidak ada yang bisa mengetahui jika mereka menggunakan ide palsu. Selain itu, mereka menggunakan ide dan nama orang lain. Siapa yang akan tahu akun itu palsu? Ini seperti mendaftar untuk nomor telepon baru. Beberapa orang juga menggunakan ide orang lain untuk mendaftar. Feng Yu merasa akan lebih baik menerapkan sistem nama asli untuk nomor ponsel terlebih dahulu. Tentunya juga tidak akan mudah untuk mengimplementasikannya. Ada biaya roaming yang tinggi di kota-kota sekarang, dan banyak orang suka menggunakan banyak kartu SIM saat bepergian. Setelah ponsel dan biaya roaming diturunkan, akan lebih mudah untuk mengimplementasikan sistem ini. Tapi itu seperti sistem nama asli akun saham. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, banyak orang telah membuka akun perdagangan menggunakan beberapa ratus ide, dan dia telah membantu seseorang melakukan ini sebagai broker. Membeli beberapa ide dari pedesaan dan kemudian membuka akun perdagangan dengan ide ini memungkinkan orang untuk mengeksploitasi celah tersebut. Apakah mereka meminta kami agar pengguna kami mendaftar dengan nomor ide mereka? Tidak. Saat pengguna mendaftar, kami dapat memberi mereka opsi untuk mereka pilih seperti nomor ponsel. Senang untuk mendengarnya. Apakah model paket untuk setiap perusahaan sudah diselesaikan? Selesai. Pengguna dapat mengintegrasikan nomor Kiki, email, ide forum, Dell, dan tidak ada yang kalah. Si Dazu sedikit kecewa karena Giant Web-nya masih belum memiliki produk internet yang bagus. Bagaimana dengan struktur dasarnya? Kapan bisa siap? Sudah siap sekarang, tapi kami masih membutuhkan dukungan dari atasan. Misalnya, kami membutuhkan informasi terperinci dari semua sekolah dan jalan. Semua ini membutuhkan persetujuan dari mereka. Feng Yu tahu ini sangat sulit tanpa dukungan dari atasan. Mereka bisa mendapatkan datanya sendiri, tapi mungkin tidak akurat dan memakan waktu lama. Tetapi tanpa informasi mendetail ini, hampir tidak mungkin menemukan seseorang secara akurat. Menelusuri berdasarkan nama mungkin membuat terlalu banyak orang dengan nama yang sama. Nilai jual dari situs web ini adalah membantu pengguna menemukan seseorang dengan cepat. Jika ini tidak dapat dilakukan, itu tidak akan berarti. Berapa lama situs web ini akan siap?
Seharusnya sekitar 3 bulan. Pengkodean dasar ditulis oleh Sina, Sohu, dan Tencent Group. Mereka memiliki pengalaman yang relevan dalam mengembangkan produk semacam itu, dan insinyur dan pemrogram perangkat lunak perusahaan lain menyediakan dukungan dan pengujian cadangan. Kode biaya pengisian akan ditangani oleh NetEase dan Alibaba, dan Lenovo Kingsoft akan menangani keamanan siber. Baidu akan menangani mesin pencari, dan Giant Web akan menangani sisanya. Setiap perusahaan bertanggung jawab atas bagian tertentu, dan kami dapat menyiapkan situs ini dengan cepat, jawab Shidazu. Shidazu menangani bagian tersulit dari proyek ini, mengumpulkan data dan berkoordinasi dengan atasan. Namun dia juga mengusulkan solusi lain, yaitu menjual saham ke BUMN. Dengan adanya badan usaha milik negara BUMN tingkat nasional yang terlibat dalam perusahaan ini, maka akan lebih mudah mendapatkan persetujuan dari otoritas terkait. Tentu saja, BUMN hanya bisa mendapatkan 5% sahamnya dan tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri operasionalnya. Ketika penanggung jawab perusahaan investasi milik negara itu mendengar perusahaan ini didirikan oleh Feng Yu dan yang lainnya, dia merasa pasti menguntungkan. Dia juga merasa ini akan menjadi kesempatan besar untuk membangun hubungan dengan Feng Yu dan yang lainnya. Orang yang bertanggung jawab merasa bahwa mengobrol dengan mereka selama rapat direktur atau rapat pemegang saham dapat memberinya lebih banyak kesempatan. Feng Yu dan yang lainnya tidak keberatan dengan saran Shidazu. Tentu saja, perusahaan investasi ini juga merupakan pemegang saham kecil tanpa hak suara NetEase, Sohu, Dell. Ini adalah perusahaan yang telah membeli saham perusahaan yang dihapuskan, tetapi bosnya telah diganti. Manajer situs ini mungkin lebih populer daripada situs web lain setelah diluncurkan. Juga, ia memiliki potensi untuk mengembangkan kegunaan lain untuk menciptakan keuntungan. Aku tahu, karena semua orang memilih saya sebagai ketua, saya akan bertanggung jawab atas perusahaan ini. Pemegang saham terlalu banyak, dan meskipun Taihua Holdings adalah pemegang saham utama. Meski begitu, Zhong Qingxian tidak memiliki pengalaman dalam mengelola perusahaan internet. Jadi, Shidazu mengajukan diri untuk menjadi ketua dan CEO perusahaan ini, dan sisanya akan menjadi direktur. Tapi dia masih akan bertanggung jawab atas sebagian besar keputusan dalam perusahaan. Shidazu mungkin mendapatkan otoritas tertinggi di perusahaan ini, tetapi dia harus berusaha keras. Dia selalu ingin mendirikan perusahaan teknologi internet, tetapi dia tidak memiliki produk yang bagus. Dia tidak akan secara sukarela menjadi ketua dan CEO perusahaan ini, karena gajinya tidak tinggi. Manajer kami adalah orang pertama yang mengemukakan ide ini, dan banyak perusahaan akan meniru kami di masa mendatang. Saya percaya tidak peduli perusahaan mana yang meniru kami akan menjadi yang pertama mewujudkan ide ini. Mark Zuckerberg, Anda akan dikenal sebagai peniru di masa depan. Bab 1272 Taobao, salju pertama tahun 2002 jauh lebih lambat dibandingkan dengan yang lalu, telepon di atas meja berdering. Halo, manajer Ma. Apa itu? Baiklah. Aku tahu. Pada tanggal 10 April tahun 2003, Ma Yun mengundang Feng Yu, Zhong Qingxian, dan lainnya untuk menghadiri upacara pembukaan Taobao. Taobao adalah situs e-commerce lain yang dibuat oleh Alibaba dan menggunakan model C2C. Setiap orang bisa menjadi bos, dan semua orang bisa menjadi konsumen. Alibaba telah memulai sebagai platform perdagangan B2B dan mencoba model B2C. Hingga tahun ini, mereka merasa sudah waktunya untuk memulai model C2C. Mereka merasa model C2C lebih menguntungkan daripada B2C karena mereka tidak perlu berinvestasi terlalu banyak. Alibaba tidak punya pilihan karena mereka kehabisan dana. Menyiapkan situs web bukanlah jumlah yang kecil, dan mereka siap menderita kerugian pada tahap awal karena mereka tidak akan memungut biaya dari penjual. Tentu saja, biaya bukanlah sumber penghasilan utama mereka. Sumber pendapatan utama mereka berasal dari Alipay. Alipay adalah perangkat lunak pembayaran yang dikembangkan bersama oleh Feng Yu, Kirilenko, dan Alibaba. Meskipun Alibaba memiliki saham yang lebih sedikit di Alipay, mereka tetap bisa mendapatkan keuntungan yang tinggi darinya. Diperlukan rata-rata 1 minggu bagi penjual untuk menerima pembayaran dari pembeli. Bahkan jika pembeli menerima barang lebih awal,
setidaknya 4 hingga 5 hari bagi penjual untuk menerima pembayaran melalui akun Alipay mereka. Ini adalah modal deposito. Modal deposit akan digunakan untuk berinvestasi pada instrumen lain untuk mendapatkan pengembalian yang tinggi. Selain itu, banyak penjual tidak akan menarik semua pendapatan mereka sekaligus dan meninggalkannya di akun Alipay mereka. Hal ini memungkinkan Alipay lebih banyak waktu untuk berinvestasi. Setelah itu, iklan terpilih akan dikirimkan ke konsumen berdasarkan catatan pengeluarannya, dan ini merupakan salah satu bentuk model pendapatan. Penjual juga dapat memilih untuk membayar menjadi rekomendasi yang dipersonalisasi kepada konsumen atau penjual yang direkomendasikan. Yang terpenting, Aliwangwang adalah program perpesanan instan terpopuler ketiga setelah Kiki dan MSN di China. Ini memiliki lebih banyak pengguna daripada Netis Bubbles. Ketika jumlah pengguna meningkat, Alibaba akan memulai model laba e-commerce-nya. Inilah mengapa Alibaba bisa begitu sukses di kehidupan sebelumnya Feng Yu dan mengapa begitu banyak orang ingin membeli saham mereka. Seiring bertambahnya jumlah pengguna, Alibaba dapat memulai model B2C, Mall Taobao, di masa mendatang. Nama diubah menjadi Tmall nanti. Taobao akan dibagi menjadi 3 bagian di masa depan. Taobao, Mall Taobao, dan e-Tao. Komisi penjual hanyalah sebagian kecil dari keuntungan Taobao dibandingkan data konsumen. Tapi sekarang, Mayun memutuskan untuk membebaskan komisi selama 3 tahun dan akan terus memberikan pelayanan yang baik. Ini berarti dalam 3 tahun, Taobao tidak akan mendapat untung dan telah melepaskan komisi penjual paling dasar. Tapi prioritas utama Taobao adalah menarik pengguna dan penjual. Data saat ini masih belum masif, dan Alipay adalah satu-satunya sumber keuntungan mereka. Namun, Mayun harus berinvestasi beberapa kali lebih banyak ke Taobao sekarang. Menyiapkan dan memelihara situs web, membutuhkan dana dalam jumlah besar, dan semua keuntungan Alibaba dari sumber lain harus diinvestasikan ke dalam operasi Taobao. Tapi Mayun sangat yakin Taobao akan menjadi platform retail online terbesar di China dan Asia. Bahkan mungkin melebihi grup supermarket Taihua. Feng Yu tidak setuju dengan Mayun dalam hal ini. Supermarket Taihua terletak di lokasi utama dan mulai mengembangkan ruang komersial di sekitarnya, membentuk kelompok bisnis. Lebih penting lagi, persaingan antara jaringan supermarket di Feng Yu sebelumnya sangat ketat. Namun dalam kehidupan ini, grup supermarket Taihua adalah yang terbesar di China. 2 jaringan supermarket luar negeri, Walmart dan Carrefour, tidak berhasil menembus pasar Cina. Mereka hanya memiliki beberapa outlet di China dan tidak berjalan dengan baik. Jika rantai supermarket tidak dapat mencapai skala tertentu, kartu anggota dan model keuntungan lainnya tidak dapat diimplementasikan. Selain itu, dengan outlet yang lebih kecil, mereka tidak akan memiliki skala ekonomi. Memiliki outlet yang lebih sedikit juga berarti rantai supermarket memiliki pengaruh dan reputasi yang lebih rendah. Semua alasan ini akan membatasi pertumbuhan mereka di Cina. China juga memiliki jaringan supermarket lainnya. Meskipun jaringan supermarket baru ini tidak dapat dibandingkan dengan supermarket Taihua, mereka jauh lebih besar daripada Walmart dan Carrefour. Rantai supermarket yang lebih kecil memiliki setidaknya 7 hingga 8 supermarket, dan yang lebih besar memiliki 30 hingga 40 outlet. Jaringan supermarket Cina ini sebagian besar berlokasi di kota tingkat ketiga atau keempat, karena supermarket Taihua telah menempati semua kota tingkat pertama dan kedua. Tahun lalu, total transaksi supermarket Taihua melebihi 30 miliar RMB, dan Taobao tidak akan melebihi angka ini dalam 3 tahun ke depan. Supermarket Taihua masih berkembang. Kota tingkat ketiga dan keempat tidak cocok untuk hypermarket, tetapi mereka masih dapat mendirikan supermarket Taihua. Transaksi grup supermarket Taihua akan terus meningkat di masa depan dan akan terus menantang Taobao untuk menjadi perusahaan teratas dengan penjualan transaksi tertinggi. Meskipun retail tradisional terpengaruh oleh kemunculan Taobao dan platform belanja online lainnya, jaringan supermarket skala besar tetap akan menguntungkan. Masih banyak orang yang suka melihat dan menyentuh produknya, seperti bahan makanan segar, sebelum membeli. Keuntungan grup supermarket Taihua jauh lebih tinggi daripada keuntungan Taobao. Jika Feng Yu mau, dia bisa menjadikan supermarket Taihua sebagai pesaing Taobao.
Ini akan mendorong Taobao untuk berkembang lebih cepat. Tapi Feng Yu tidak akan melakukan ini. Keduanya adalah bisnisnya, dan terlepas dari siapa yang menang, keuntungan akan tetap menjadi miliknya. Kesuksesan Taobao juga dapat mencegah pesaing lain memasuki pasar. Taobao kami menyambut semua orang untuk berbelanja atau mendirikan toko online bersama kami. Tidak akan ada komisi penjual dalam 3 tahun pertama, dan pembeli tidak perlu membayar biaya apapun. Kami akan menggunakan Alipay sebagai layanan pembayaran, dan ini untuk melindungi kepentingan pelanggan kami. Tentu saja, kami, layanan pembayaran online bank besar, dan PayPal, layanan pembayaran online top dunia, mendukung kami. Dalam 5 tahun ke depan, kami akan menciptakan 1 juta pekerjaan. Ma Yun memberikan pidato di atas panggung, dan banyak wartawan diundang untuk hadir. Jika hanya Ma Yun, mungkin tidak banyak orang yang menghadiri upacara pembukaan ini. Tetapi ketika para wartawan mendengar Taihua Holdings, Zhong Qingxian, Liu Chuanzi dari Lenovo Group, Pony Ma, Ding Lei, Wang Zixi, Zhang Chaoyang, Sida Zhu, dan banyak pengusaha top lainnya akan hadir, mereka bergegas mendekat. Ada desas-desus bahwa orang terkaya di dunia yang misterius, Feng Yu, mungkin muncul tiba-tiba selama upacara. Desas-desus ini membuat semua reporter heboh karena siapapun yang bisa mendapatkan foto tampak depan Feng Yu, atau akan dipromosikan. Feng Yu datang tetapi duduk di sudut. Tidak ada yang tahu pemuda ini adalah orang terkaya di dunia, dan bahkan orang-orang yang duduk di sampingnya mengira dia adalah salah satu staf Alibaba. Namun yang membuat mereka penasaran adalah mengapa staf ini memakai kacamata hitam. Apa dia satpam? Tapi orang ini sama sekali tidak fit. Bab 1273 1 bulan Ma Yun telah meluncurkan Taobao di awal kehidupan ini, dan itu karena saran Feng Yu. Alasan lainnya adalah China memiliki perusahaan internet C2C yang besar dan khawatir akan kalah. Perusahaan internet C2C ini bernama eBay Yiku. Ini dimulai oleh lulusan Harvard Cina dan diinvestasikan oleh eBay. Bulan lalu, eBay telah mengakuisisi sebagian besar saham eBay Yiku dari kedua pendirinya dan menjadi pemegang saham pengendali perusahaan. Selain dua pendiri yang memegang sebagian saham, pemegang saham baru lainnya, Sina. Awal tahun 2000, Sina bersekutu dengan Yiku untuk mempromosikan produk masing-masing. Tapi Wang Zixi sangat cerdas. Dia berinvestasi di Yiku tetapi menolak saran Yiku untuk bertukar saham. Dia tidak ingin saham Sinanya semakin terdilusi karena Sina adalah bisnis utamanya di masa depan. Saat eBay mendapatkan saham pengendali di eBay Yiku, Ma Yun khawatir dia akan kehilangan pangsa pasar. Jadi, dia dengan cepat mengembangkan platform C2C-nya. Tentu saja, Ma Yun sangat yakin perusahaannya memiliki layanan pelanggan yang lebih baik, tanpa komisi, dan status keuangan perusahaan dapat mengalahkan eBay Yiku. Ma Yun tahu pemegang saham pengendali eBay adalah teman baik Feng Yu, Kirilenko. Feng Yu tidak tahu eBay telah mengakuisisi Yiku. Tetapi bahkan jika dia tahu, dia tidak akan menghentikan akuisisi ini karena eBay adalah milik Kirilenko dan tidak perlu merebutnya. Alasan lainnya adalah Feng Yu juga percaya model Taobao akan muncul sebagai pemenang pada akhirnya. Model operasi eBay Yiku terlalu biasa. eBay Yiku membebankan biaya tinggi kepada penjualnya dan perangkat lunak pembayaran utama mereka adalah PayPal dan Alipay. Tapi PayPal juga dikenakan biaya. Bisnis kedua belah pihak tidak memiliki konflik, karena eBay Yiku berbasis lelang, dan Taobao menjual produk. Namun ke depannya, keduanya akan menguji segala macam model operasi. Banyak orang mendiskusikan model operasi mana yang lebih berhasil. Model operasi eBay Yiku berhasil di negara lain, tetapi model Taobao masih belum diketahui dan membakar uang terlalu cepat. Keuntungan terbesar eBay Yiku adalah mereka terhubung ke eBay luar negeri. Pengguna mereka dapat berdagang dengan pengguna luar negeri, dan eBay memiliki lebih dari 100 juta pengguna terdaftar di luar negeri. Di Cina, mereka memiliki lebih dari 3 juta pengguna terdaftar dan banyak memimpin Taobao. Inilah alasan mengapa Ma Yun memutuskan untuk membebaskan biaya penjual. Feng Yu ingat bahwa Taobao baru mulai menagih penjual mereka setelah Tmall diperkenalkan. Ini juga karena mereka ingin menyingkirkan para penjual yang menjual produk palsu. Lagi pula,
Taobao tidak perlu bergantung pada biaya ini kecuali penjual memilih untuk ditampilkan sebagai buku terlaris Taobao. Layanan ini tidak murah, dan penjual lain sepenuhnya gratis. Manajer Ma, kamu akan habis-habisan kali ini. Wang Zixi bercanda. Itu karena eBay Yiku. Tapi saya tidak akan mengungkapkan hal-hal lagi kepada Anda. Sina adalah pemegang saham eBay Yiku, kan? Jawab Mayun. Hahaha, berapa banyak yang bisa saya hasilkan dari bagian kecil itu? Juga, Sina dan Alibaba adalah aliansi sekarang. Wang Zixi tidak terlalu peduli dengan semua ini. Wang Zixi telah berinvestasi di Yiku di masa lalu karena dia menginginkan aliran pendapatan tambahan. Tapi dia tidak menyangka eBay Yiku akan sukses. Jika dia menyetujui persyaratan akuisisi eBay, dia bisa menghasilkan lebih banyak uang. Tetapi setelah beberapa pertimbangan, Wang Zixi memutuskan untuk mempertahankan sahamnya karena dia mengizinkan pengguna untuk berdagang dengan pengguna luar negeri yang memiliki potensi tinggi. Manajer Ma, kamu akan kehilangan uang selama 3 tahun. Apakah Anda akan melepaskan semua komisi? Ding Lei bertanya dengan rasa ingin tahu. Kami akan mengumpulkan uang jaminan untuk mencegah penjual menipu konsumen, dan kami tidak akan mengumpulkan semua biaya lainnya. Jika penjual ingin mengiklankan tokonya atau ikut serta dalam layanan toko terlaris di masa mendatang, mereka harus membayarnya. Tapi saya jamin itu akan sepadan dengan uang mereka. Zhong Qingxian tersenyum. Langkahmu ini memberi peringatan pada eBay Yiku. Saya pikir semua bisnis kecil atau individu yang ingin menjual produk mereka secara online akan memilih Taobao di masa mendatang. Usaha kecil dan individu tidak memiliki banyak modal awal ketika mereka mulai, atau mereka akan mendirikan toko. Di Taobao, mereka hanya perlu membayar deposit, dan setelah mereka memutuskan untuk menutup bisnisnya, mereka bisa mendapatkan kembali deposit tersebut. eBay Yiku membebankan komisi penjual, dan sistem pembayaran, PayPal, juga membebankan biaya kepada penggunanya. Taobao telah menurunkan batasan bagi penjual, dan ini adalah keuntungan terbesar mereka. Kalian semua tidak perlu bersaing satu sama lain. Akan lebih baik jika kedua perusahaan dapat bergabung. Pemegang saham terbesar eBay adalah tycoon Rusia itu, bukan? Dia adalah teman baik manajer Feng, dan Alipay dikembangkan bersama dengan mereka, kata Zhang Chaoyang. Menggabungkan. Siapa yang akan bertanggung jawab jika kita bergabung? eBay secara finansial lebih kuat, tetapi grup Alibaba memiliki potensi lebih besar dari mereka. Ma Yun bersikeras. Potensi. Mereka sudah memiliki lebih dari 3 juta pengguna terdaftar, dan masih terus bertambah. Anda semua masih belum memiliki pengguna. Selain itu, situs web mereka telah siap dan berjalan jauh lebih awal. Situs web Anda baru saja disiapkan dan masih dalam tahap pengujian. Juga, tanpa pengguna, tidak ada gunanya orang menjual produk mereka di platform Anda. Anda semua mungkin memiliki keuntungan dalam menarik penjual, tetapi apakah Anda yakin bisa lebih baik daripada eBay Yiku dalam menarik pembeli? Tanya Pony Ma. Kami telah mempertimbangkan masalah ini, dan itulah mengapa saya mengundang Anda semua ke sini. Kami ingin bersekutu dengan Anda semua dan berharap Anda semua dapat membantu kami mempromosikan Taobao. Saya percaya dengan bantuan semua orang, Taobao kami dapat tumbuh lebih cepat. Selain itu, kami sedang mengembangkan perangkat lunak perpesanan instan untuk situs web kami. Saat ini bernama Ali Wang Wang, dan akan lebih mudah bagi pembeli untuk berkomunikasi dengan penjual. Dengan cara ini, penjual dapat memberikan layanan yang lebih baik. Pony Ma mengerutkan kening saat mendengar ini. Mengapa Alibaba tidak dapat menggunakan Kiki kami? Ding Lei menambahkan, kalian semua juga bisa menggunakan gelembung kami. Ma Yun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kami perlu melindungi privasi pelanggan kami, dan mengembangkan perangkat lunak obrolan kami lebih baik. Kami tidak menggunakan perangkat lunak perpesanan ini untuk orang mengobrol dan berteman. Ini terutama digunakan untuk penjual dan pembeli untuk berkomunikasi. Itu sebabnya kami tidak bersaing dengan kalian berdua. Mereka yang menggunakan produk kami masih dapat menggunakan produk Anda. Manajer Ma, karena Anda sangat percaya diri, berapa lama Anda memperkirakan pengguna Taobao melebihi eBay Yiku? Ding Lei bertanya dengan bercanda. Ma Yun menjawab dengan percaya diri. 1 bulan.
Bab 1274 Whitman. Setelah mengetahui Taobao telah didirikan, Whitman, CEO eBay, langsung terbang ke Shanghai. China adalah pasar yang dia targetkan setelah pasar Amerika Utara. Jika dia bisa mendapatkan sebagian besar pangsa pasar, itu akan mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Meskipun China masih merupakan negara berkembang, pendapatan rata-ratanya tidak tinggi, tetapi sebagian besar penduduk kota memiliki pendapatan di atas rata-rata. Lebih penting lagi, China memiliki populasi yang tinggi, dan gaji 6 bulan standar keluarga kelas menengah cukup untuk mereka habiskan selama setahun. Separuh sisanya akan dihabiskan untuk barang-barang mewah untuk meningkatkan kehidupan mereka. Di Amerika Utara, meskipun sepertiga dari populasinya adalah pengguna terdaftar eBay, jumlahnya hanya puluhan juta orang. Tetapi China memiliki 1 miliar orang, dan bahkan 5% dari populasinya lebih dari pasar Amerika Utara. Kirilenko juga datang ke China bersama Whitman. Dia tidak ada hubungannya di AS dan ingin berlibur singkat di China sebelum kembali ke Moskow. Sebuah pesawat mendarat di bandara Shanghai, dan Kirilenko serta Whitman melangkah keluar. Feng Yu berdiri di sana menunggu untuk menerima sahabatnya. "Feng, kenapa lama sekali kamu tidak mengunjungiku di AS?" Kirilenko memeluk Feng Yu. "Saya sudah memberitahu Anda bahwa istri saya sedang hamil dan saya harus tetap di China selama periode ini. Selanjutnya, Anda bisa datang mengunjungi saya." "Ten. Feng, senang bertemu denganmu. Saya Whitman, Presiden dan CEO eBay." Whitman mengulurkan tangan kanannya untuk berjabat tangan. Feng Yu selalu ingin bertemu dengan eksekutif bisnis legendaris ini. Jika dia tidak bekerja di eBay, dia akan merekrutnya untuk Amazon. Di kehidupan sebelumnya, banyak orang mengatakan eBay bisa sukses karena dia. Bahkan pemegang saham eBay pun mengakui hal tersebut. Ketika Whitman mengundurkan diri, dia menunjuk salah satu mantan rekannya sebagai penggantinya, dan eBay terus sukses. Whitman pindah ke pekerjaan barunya sebagai CEO HP. Gajinya di HP memang tidak setinggi eBay, tapi dia melihatnya sebagai tantangan. "Senang bertemu dengan Anda, Mes. Whitman. Jika Anda tidak bekerja untuk Kirilenko, saya akan merekrut Anda secara pribadi ke perusahaan saya." Feng Yu tidak menyembunyikan kekagumannya padanya. "Terima kasih, Tuan Feng. Saya cukup senang di eBay, dan saya yakin eBay bisa menjadi raksasa e-commerce." Whitman menjawab dengan bangga. "Feng, dia bukan seseorang yang bisa kamu rekrut." Kirilenko senang. Di masa lalu, Kirilenko memandang rendah Whitman karena dia seorang wanita. Tapi dia segera menyadari dia berbeda dan lebih mampu daripada kebanyakan pria. Dia juga sangat pandai mengelola perusahaan, dan kesuksesan eBay hari ini adalah pujiannya. Tentu saja, Kirilenko tidak memperlakukan Whitman dengan buruk. Dia belajar dari Feng Yu untuk memperlakukan bawahannya dengan baik dan memberikan saham perusahaannya sebagai bonus. Ketika tiba waktunya untuk pergi, dia harus memiliki saham eBay senilai lebih dari 100 juta dolar Amerika Serikat. Ini bukan sesuatu yang akan didapatkan CEO kebanyakan perusahaan. "Hahaha, aku juga punya tim manajemen yang bagus dan tidak akan berebut denganmu. Tapi jika dia bosan di tempatmu dan menginginkan perubahan lingkungan, dia bisa datang kapan saja." Whitman mengira Feng Yu bercanda dengan Kirilenko dan dia. Tapi ketika dia melihat ekspresi serius Feng Yu, dia tahu dia mengagumi kemampuannya. Diapresiasi oleh orang terkaya di dunia adalah suatu kehormatan. Mereka bertukar kata, dan Feng Yu mengundang mereka ke dalam mobil. Kirilenko dan Whitman menaiki limusin Songjiang yang dibuat khusus. Ini dianggap sebagai versi sederhana dari mobil pernikahan Kirilenko, dan 2 mobil kelas Songjiang S mengawal mereka. Model kelas S saat ini menjadi mobil termahal dari Songjiang. "Apakah gedung ini milik Tuan Feng?" Whitman melihat gedung angin dan hujan di Shanghai. Whitman telah mendengar bahwa orang Cina suka membeli properti tetapi tidak menyangka orang terkaya di dunia, Feng Yu, menjadi salah satunya. Gedung ini milik Taihua Holdings, dan sebagian besar anak perusahaan Taihua Holdings berkantor di sini. Beberapa perusahaan luar negeri menyewa ruang kantor di sini. Misalnya, kantor eBay Yiku Anda ada di gedung ini. Anda harus tahu tentang ini, bukan? Tentu saja, Whitman tahu tentang ini.
Dia pernah datang ke kantor sebelumnya ketika eBay berinvestasi dan mengakuisisi sebagian besar saham Yiku. Kedua transaksi tersebut bernilai lebih dari 160 juta dolar Amerika Serikat, dan dia harus hadir untuk memastikan semuanya beres. Ketika mereka sampai di kantor Feng Yu, Kirilenko pergi ke bar dan membuka sebotol alkohol. Whitman melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Mengapa Feng Yu tidak memiliki sekretaris di kantornya? Dia tidak tahu Feng Yu tidak suka diganggu di kantornya, dan tidak ada yang akan masuk jika dia tidak memanggil mereka. Jika seorang sekretaris ditempatkan di kantornya dan melihatnya bermain game online, citranya akan ternoda. Bagaimana orang terkaya di dunia bisa bersikap seperti staf biasa yang diam-diam bermain game di tempat kerja? Kirilenko tahu tentang kebiasaan Feng Yu dan pergi menuangkan minuman untuk dirinya sendiri. Mas Whitman, Anda mau minum apa? Saya akan meminta seseorang untuk mempersiapkan Anda. Kirilenko menuangkan segelas alkohol dan meletakkannya di depan Whitman. Tidak dibutuhkan. Saya yakin dia akan menyukai sebotol alkohol ini. Hal lain tentang Whitman yang disukai Kirilenko adalah dia juga menyukai alkohol. Meskipun dia tidak bisa minum banyak, itu cukup untuk membuatnya terkesan. Seseorang yang suka minum pasti orang yang baik. Inilah yang diyakini Kirilenko. Feng Yu mengangkat bahunya dan menyeduh sepoci teh untuk dirinya sendiri. Burung dari bulu yang sama berkumpul bersama. Feng, kantormu cukup kecil. Whitman melihat sekeliling. Saya sering tidak berada di kantor ini, dan itulah mengapa kantor ini lebih kecil. Akan terlalu boros jika saya memiliki kantor besar di sini. Kantor Feng Yu lebih kecil dari kantor Zhong Qingxian. Zhong Qingxian merasa canggung tentang hal ini di masa lalu, tetapi Feng Yu tidak keberatan karena dia tidak sering berada di Shanghai. Aku tidak menyangka kamu begitu hemat meskipun kamu adalah orang terkaya di dunia. Orang terkaya di dunia hanyalah gelar. Perusahaan saya masih tidak bisa dibandingkan dengan Microsoft, Bill Gates atau perusahaan-perusahaan top itu. Ketika perusahaan saya dapat melampaui mereka suatu hari nanti, saya akan senang menerima gelar ini. Saat itu, saya yakin pemegang saham dan eksekutif puncak perusahaan saya juga akan terdaftar di daftar Forbes. Bab 1275 Persuasi Rahang Whitman jatuh setelah mendengar apa yang dikatakan Feng Yu. Tapi Kirilenko sepertinya tidak terkejut karena Feng Yu telah memberitahunya tentang tujuannya sebelumnya. Seorang Taipan Super tidak bisa membuktikan apapun. Tetapi jika suatu negara memiliki grup Taipan Super dan bekerja sama, itu akan mempercepat pembangunan negara tersebut. Pada saat yang sama, mereka dapat menghentikan orang luar untuk merebut bisnis mereka. Kirilenko pun merasa gol ini menarik. Lebih memuaskan untuk membuat grup Taipan Super saat dia menjadi Taipan Super. Sulit bagi saya untuk mencapai ambisi Anda, tetapi saya percaya Anda akan berhasil suatu hari nanti. Whitman bergumam. Mungkin aku tidak perlu menunggu terlalu lama. 10 tahun seharusnya cukup. Baiklah. Jangan bicarakan ini. Apakah Anda semua di sini karena eBay Yiku? Bagi Feng Yu, 10 tahun cukup untuk membiarkan Taihua Holdings dan Win and Rain Holdings tumbuh menjadi mega konglomerat bernilai puluhan miliar USD. Ketika itu terjadi, aset bersih pemegang saham anak perusahaan akan berlipat ganda. Zhong Qingxian, Mayun, Ponima, Li Yanhong, Dell, dapat memenuhi syarat sebagai salah satu dari 50 miliarder teratas dalam daftar Forbes. Sisanya juga punya kesempatan masuk daftar. Ini tidak termasuk teman-teman Feng Yu di Hong Kong. Jika mereka dimasukkan, hasilnya akan lebih menakutkan. Ketika Feng Yu mengendalikan konglomerat bernilai triliunan, tidak ada seorang pun di dunia yang berani meremehkannya. Dia bahkan bisa bersaing dengan institusi besar seperti JP Morgan dan Rockefeller. Targetnya adalah untuk melampaui mereka. Jawab Whitman. Itu benar. Kami di sini untuk memeriksa langkah strategis berikutnya dari eBay Yiku. Saya mendengar situs e-commerce C2C baru telah muncul di China, bernama Taobao, yang merupakan anak perusahaan Alibaba dan Alibaba adalah salah satu anak perusahaan Taihua Holding. Kami hanya pemegang saham. Alibaba juga merupakan pemegang saham Alipay. Feng Yu mengingatkan Whitman untuk tidak meremehkan Alibaba. Alipay mungkin tidak sesukses PayPal, tapi cukup populer di Eropa Timur dan China.
Ketika cukup data dikumpulkan setelah 2 tahun, itu akan menghasilkan lebih banyak pengembalian. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, Alibaba, atau grup semut, mewakili keuangan internet. Tidak ada perusahaan lain yang bisa mendekati mereka dalam hal data besar. Whitman menatap Kirilenko. Kenapa Kirilenko tidak memberitahunya tentang informasi penting seperti itu? Kirilenko melihat Whitman menatapnya dan meneguk segelas alkohol. Aku belum memberitahumu tentang ini. Mungkin aku sudah lupa. Hah. Bahasa Inggris kakak Ki telah meningkat pesat. Bisakah dia mengerti apa yang kita katakan tadi? Kirilenko melihat ekspresi terkejut Feng Yu dan mengeluarkan alat pendengar dari telinganya. Penerjemah waktu nyata. Sisi saya telah mengembangkan ini, tetapi tidak terlalu bagus untuk digunakan. Itu hanya bisa menerjemahkan satu bahasa, dan itu tidak terlalu akurat. Oh. Pantas saja Whitman bisa mengerti bahasa Rusia. Dia seharusnya memakai salah satu perangkat ini tetapi ditutupi oleh rambutnya. Feng Yu masih menganggap Whitman juga bagus dalam bahasa Rusia. Perangkat kecil ini cukup bagus, dan ada pasar untuk itu. Tetapi masalah terbesar dengan penerjemah adalah keakuratannya. Ada peribahasa dan idiom dalam semua bahasa, dan sulit bagi penerjemah untuk menerjemahkannya, apalagi alat penerjemah waktu nyata. Namun selama negosiasi, orang tetap bisa memakai perangkat ini meski dengan penerjemah. Akan lebih nyaman dan menurunkan kemungkinan penerjemah disuap oleh pihak lain. Apakah Anda memiliki versi Cina? Tidak. Mandarin terlalu sulit. Lenovo Kingsoft mengembangkan ini. Apakah kamu tidak tahu tentang itu? Kirilenko bertanya dengan kaget. Feng Yu merasa malu. Dia tidak memperhatikan produk Lenovo Kingsoft, karena dia hanya meminta mereka untuk mengembangkan sistem operasi untuk PC dan smartphone. Aku belum mencatatnya, tapi ini tidak penting. Baiklah, di mana kita berhenti? Kirilenko. Whitman mempertahankan ketenangannya. Feng, Anda berteman baik dengan Tuan Kirilenko dan merupakan mitra dalam banyak bisnis, bukan? Kami bukan hanya mitra bisnis. Kami juga berteman baik, Kirilenko menambahkan. Apakah Anda meminta saya untuk membantu eBay menekan Alibaba? Feng Yu tertawa. Sepertinya kamu tidak setuju dengan ini. Tapi tahukah Anda bahwa begitu eBay dan Alibaba bersaing secara langsung, itu mungkin menjadi situasi yang merugikan bagi keduanya. Saya tahu sulit untuk menghentikan mereka, tetapi saran saya adalah agar kedua perusahaan bekerja sama, jawab Whitman. Kerja sama. Apakah Anda mengatakan eBay bekerja sama dengan Alibaba, atau eBay Yiku bekerja sama dengan Alibaba? Tentu saja, ini eBay dan Alibaba. Kita juga bisa bergabung. Feng Yu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Nilai eBay saat ini lebih dari 10 kali lipat dari Alibaba, dan juga merupakan perusahaan terbuka. Jika kedua perusahaan bergabung, eBay akan menang. Apa yang Anda lakukan adalah mengakuisisi Alibaba. Kita bisa bertukar saham. Dengan cara ini, Anda juga akan menjadi pemegang saham eBay. Perusahaan besar memiliki potensi lebih tinggi daripada perusahaan kecil, bukan? Tawaran Whitman cukup menggiurkan. Dia yakin kondisi ini akan menggerakkan sebagian besar orang dalam bisnis, tetapi dia tidak yakin apakah Feng Yu akan tergerak. Bagaimanapun, dia adalah orang terkaya di dunia. Bagus untuk percaya diri. Tapi terlalu percaya diri akan menjadi sombong. Di AS, ada banyak contoh di mana perusahaan kecil mengakuisisi perusahaan besar, dan potensi perusahaan kecil mungkin tidak lebih buruk daripada perusahaan besar. Perusahaan yang lebih kecil mungkin memiliki potensi yang lebih besar. Anda semua mungkin memiliki banyak pengguna terdaftar sekarang. Tapi siapa yang tahu perusahaan mana yang akan memiliki lebih banyak pengguna tahun depan? Jawab Feng Yu sambil tersenyum. Kirilenko menyela. Sudah kubilang ini tidak akan berhasil. Juga, saya akan jujur kepada Anda. Jika saya tidak mengakuisisi eBay saat masih menjadi startup, Feng akan mendapatkannya. Dia lebih menentukan dari saya dan akan memperoleh saham pengendali lebih cepat dari saya. Whitman menatap Feng Yu dengan kaget. Mungkinkah Feng Yu tahu e-commerce atau belanja online akan sukses saat itu? Tapi tidak ada yang mengira ini akan berhasil. Whitman. Saya pikir eBay harus mempertahankan persaingan yang sehat dengan Taobao.
Pasar terlalu besar untuk dua perusahaan. Saat kita bersaing, kita juga bisa menekan perusahaan lain untuk membesarkan. Adapun pasar negara lain, kita bisa bekerja sama. Apakah Kirilenko memberitahumu bahwa aku juga pemegang saham pengendali Amazon? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.